Biasanya kan kalau misalnya yang terkait masalah sosial gitu kan, orang yang biasanya makan di sini, makan di sana gitu kan, tiba-tiba kena pandemi, dia harus rela gitu ya, harus rela dengan kehidupan yang sederhana, mungkin harus bisa menerima gitu. Seperti itu kayaknya harus sudah dibentuk sudut pandangnya dari sekarang gitu kan, mau gitu. Benar. Ini ya tidak semua orang ya bisa langsung ikhlas gitu dengan keadaan yang berubah secara dramatis gitu. Ini juga terjadi sama saya gitu. Malahan bukan di masa pandemi ya, di masa sebelum pandemi. Saya yang tadinya kerja di kapal pesiar, memegang uang yang banyak. Terus saya harus berhenti dari perusahaan tersebut dan saya mulai merintis usaha dari nol. Bayangin aja, yang biasanya saya memegang uang yang dalam jumlah yang besar harus kembali ke titik nol gitu. Itu kayak karena nggak semua orang mampu gitu. Kayak sebagian teman-teman saya yang situasinya sama kayak saya, setelah mereka merubah pekerjaan yang tadinya di kapal pesiar, terus mencoba merintis usaha sendiri, mereka banyak yang nggak siap. Kok ternyata merintis usaha sendiri ini tidak seindah yang dibayangkan. Kok banyak masalah gitu. Akhirnya sampai tutup gitu kan usaha mereka. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Kembali lagi kerja di kapal pesiar. Nah, jadi banyak orang yang sulit gitu untuk istiqomah, karena memang yang ada di dalam pikiran mereka itu hanya duit gitu. Jadi kuncinya di istiqomah itu ya Mas? Iya. Karena kalau tujuan kita misalnya bekerja, berusaha hanya duit, dan akhirnya duit itu sulit kita temui, akhirnya kita kecewa. Kita merasa, waduh, kayaknya gue gak berbakat bisnis nih. Kayaknya rugi terus. Akhirnya tutup. Baru buka berapa hari udah tutup. Iya. Nah kalau mindset kita seperti itu, ya bagaimana bisnis yang kita rintis ini akan berhasil di masa depan kalau di tengah jalan aja udah tutup gitu. Kan kalau menurut saya ya, yang namanya bisnis bangkrut itu kalau berhenti Bung. Tetapi kalau masih jalan, meskipun terseok-seok, itu belum saya bilang bangkrut. Tetapi banyak orang yang berpikiran kalau tidak sesuai dengan omset yang saya targetkan berarti bangkrut. Nah iya betul. Dan akhirnya berhenti. Ya udah, itu yang bangkrut sebenarnya gitu. Intinya nggak menghasilkan gitu kan. Iya. Dianggap bangkrut. Padahal enggak gitu kan. Enggak, karena kan apapun juga perlu proses. Kayak misalnya nih orang yang berkarir di suatu perusahaan, dia mulai dari posisi yang rendah gitu. Akhirnya ya berjalannya waktu dengan proses yang ada, akhirnya dia bisa mendapatkan kenaikan pangkat ke posisi yang dia inginkan gitu, posisi yang lebih baik. Apakah itu sekejap mata? Kan enggak, butuh proses gitu, butuh waktu gitu. Di situ ya bangkitnya itu memang istiqomah, proses waktu gitu ya. Jadi jangan sampai kita merasa kita inginnya yang serba instan. Karena kan biasanya kita kalau misalnya sudah berada di atas seorang manajer di PHK sebenarnya. Jarang gitu maksudnya. Jadi pikiran itu masih manajer aja gitu. Nah itu. Jadi pasti pikirnya masih sama ya. Iya, dari ke nol lagi tuh nggak bisa gitu. Kadang-kadang yang susah bangkit gitu. Saya nggak mau kayak gini gitu ya. Nggak mau jualan menjajakan sesuatu di jalanan. Iya, gengsi. Kayak gitu sih. Iya benar. Jadi kita karena kemakan gengsi, akhirnya kehidupan kita bukannya semakin baik, malah semakin terpuruk. Iya betul. Jadi ya begini ya, ini yang namanya gengsi ini harus kita musuhi rame-rame gitu. Kenapa? Karena ini yang akan menghambat sebenarnya kehidupan kita. Kita misalnya tidak pede gitu kalau tidak memegang HP yang keluaran terbaru gitu. Kita nggak mau keluar rumah. Iya, akhirnya kita memaksakan diri gitu kan untuk nyicil HP baru gitu. Karena untuk
menyenangkan ego kita. Apakah itu cara yang baik gitu? Gara-gara kita ingin menyenangkan ego semata, kita mengorbankan misalnya keluarga gitu. Yang seharusnya uang yang kita miliki ini untuk kita berikan kepada keluarga untuk menafkahi mereka, tetapi malah kita pakai untuk memuaskan ego kita semata. Ada egoisme gitu Pak. Iya. Nah di sini kan kita harus berpikir gitu bahwa kitanya sendiri yang menyebabkan situasi sulit itu, Bu. Kalau dipikir-pikir begitu ya Pak ya? Ya pastinya begitu. Jadi ya emang yang susah banget sebenarnya kita. Benar. Gitu, masalah pandemiknya gitu. Iya, bukan pandemi. Pandeminya mah ya jalan aja gitu. Iya, kita mau ngapain juga gitu kan? Mau ditahan tapi gitu. Kita emang punya kesaktian apa gitu kan? Iya. Nah, jadi di sini ya kita harus bijak gitu dalam menyikapi situasi. Nah, makanya kalau saran saya, kalau kita ingin memiliki sikap yang bijak, kita harus mau mulai belajar memahami ilmu agama, Bung. Karena disitulah kuncinya gitu. Cara orang berpikir bijak. Karena di agama sudah dijelaskan gitu bahwa kehidupan di dunia ini hanya ujian. Jadi kalau ini hanya ujian, berarti kan ya kita harus menyelesaikan ujian tersebut gitu. Kita nggak bisa menolak ujian gitu. Kayak misalnya nih kita mau naik kelas, terus kita menolak ujian. Ya gimana coba? Caranya gimana? Iya. Yang ada kan kita nggak naik kelas terus selamanya kan. Nah, apakah itu yang menjadi pilihan kita? Kita tidak mau melewati ujian tersebut gitu kan. Nah, terus juga di agama disebutkan bahwa kehidupan dunia ini hanya senda gurau semata. Terus kenapa kita buat serius? Karena kita di atas, yang kita di bawah. Iya. Udah nggak aneh ya. Udah nggak aneh. Kita asik aja gitu kan. Kayak misalnya nih kita naik perahu di lautan gitu kan, ombak itu mau besar mau biasa aja, kita ya harus mengikuti gitu kan. Kita nggak mungkin melawan ombak kan. Iya, yang ada tenggelam gitu kan. Nah jadi di sini ya kita coba ibaratkan gitu, kita seperti naik di atas perahu gitu, ya mengikuti ombak itu kemana ininya apa namanya mengalirnya gitu. Jadi kalau kita memiliki pola pikir yang seperti itu, apapun kejadian yang tidak mengenakan di dalam kehidupan kita, kita akan menyikapinya itu dengan rasa bersyukur. Karena kan di agama juga sudah dikatakan, ketika engkau bersyukur, aku akan berikan nikmat yang lebih lagi. Gitu. Kan ini yang kita inginkan. Tetapi kalau kita tidak mau nikmat yang lebih lagi, ya sudah, nikmatin aja yang ada saat ini gitu kan, kesengsaraan kita. Makanya di sini ya kita kalau memahami agama, pasti pola pikir kita jadi benar, Bu. Mau tidak mau ya. Pastinya. Karena kan agama ini ya memang dihadirkan oleh Tuhan sebagai pedoman kehidupan kita. Ya berarti kalau kita tidak ingin tersesat di dunia ini, ya kita harus baca pedoman kehidupan kita dong. Ya kayak misalnya nih kita berjalan di tengah hutan belantara gitu ya, yang kita belum pernah gitu menyentuhnya sama sekali gitu. Kita kan membutuhkan peta gitu kan. Kita membutuhkan kompas. Agar apa? Agar kita tidak tersesat. Nah begitu pun juga dengan kitab suci kita. Itu kita gunakan sebagai petunjuk gitu. Kita ingin melangkahkan kaki kita kemana? Ya, disitulah fungsinya agama. Gitu. Tetapi kalau kita tidak mau memahami agama, kita malah punya cara sendiri gitu kan, yang lebih baik. Pokoknya macam-macam cara-cara sendiri gitu kan. Yang ada kita semakin terpuruk gitu. Nah di sini makanya saya himbau gitu bagi tadi Mbak siapa? Namanya Mbak Prita. Mbak Prita. Mbak Prita ini bisa menjadi PR nih, atau bisa menjadi melejitkan kehidupan Mbak Prita ke depannya gitu. Kalau nanti Mbak Prita menonton acara podcast kita yang saat ini,
Mbak Prita akan mendapatkan insight-insight baru gitu. Bahwa ternyata kemunduran di dalam kehidupan kita di masa pandemi ini itu tidak selamanya. Asal kita mau merubah pola pikir kita yang tadinya negatif menjadi positif. Oke, berarti tergantung balik kepada kitanya sebenarnya. Bukan kita menyalahkan pandemi sebenarnya. Iya, nggak bisa kita menyalahkan pandemi. Oke, terima kasih Pak Doni. Sama-sama Agung. Oke, baik semuanya, teman-teman semuanya. Kalau misalnya ada yang bertanya, silakan langsung ya terkait masalah bagaimana cara mengatasi kemunduran atau misalnya di era pandemi ini banyak masalah gitu. Silakan saja langsung ditanyakan langsung. Mudah-mudahan kita akan selalu membahasnya dan akan selalu membahas pertanyaan dari teman-teman semuanya. Dan di link deskripsi di bawah ini sudah disediakan. Itu ada WA, ada Telegram, ada juga tempat-tempat membaca artikel juga di sana. Terus ada juga Gmail untuk bertanya. Ya langsung saja. Kalau misalnya ribet nih, Gmail ribet nih, saya mau langsung WA aja, nggak apa-apa, langsung WA aja nggak masalah ya. Jadi langsung saja tonton terus Beyond Education dan jangan lupa kita akan bertemu di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.